Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita kembali belajar bersama-sama firman Tuhan lewat firman kehidupan. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan kembali. Belajar firman Tuhan itu suatu kemurahan Tuhan dan suatu anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Di dalam menghadapi situasi seperti ini, kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak kita pikirkan lebih dahulu. Tetapi dalam menghadapi masalah persoalan seperti ini, hidup kita harus ada ketenangan, sehingga kehidupan kita, kalau kita tenang, di dalam kehidupan kita ada kekuatan dari Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita, yaitu Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 9. Kami bacakan. Bapak, Ibu, Saudara bisa baca semuanya. Saat ini kami baca mulai dari ayat yang keempat. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan jangan hatimu kecut karena kedua putung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan, amarah, Rasin dan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancangkan yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebut, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rasim ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ayat yang ke-9, kalau kamu tidak percaya sungguh-sungguh, dalam hidupmu tidak ada kekuatan dan keteguhan, dan kamu tidak akan teguh imanmu dan jaya. Yang dimaksudkan, kalau kita percaya kepada Tuhan, dengan ketenangan kita akan mendapatkan damai sejahtera, iman kita tidak mudah goyah, dan kita akan teguh maksudnya ada kekuatan, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita semua. Di sini di ayat yang keempat ialah dikatakan, teguhkanlah hatimu dan tenang dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah kecut hatimu. Dikatakan kalau kita menghadapi persoalan permasalahan seperti hari-hari ini, berita-berita yang tidak mengenakan, saudara-saudara harus tenang menghadapinya dan jangan sampai kecut dan jangan sampai ada ketakutan, ada kebimbangan sehingga kita tidak ada kekuatan. Maka dari itu kita harus tenang, iman kita harus teguh sehingga ada ketenangan, ada kekuatan. Di sini di ayat 4 ini kita buka lagi sambungannya, yaitu Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Gitulah, sangat jelas firman Tuhan dikatakan dalam menghadapi peperangan, dalam menghadapi apapun, kita tidak boleh gegabah dan kita tidak boleh mengambil keputusan tidak bijaksana. Kita mengambil keputusan dengan buru-buru, itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan jangan sampai bimbang, ada ketakutan. Di sini dikatakan tinggallah tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatan kita semua. Maka dari itu kita tetap berdoa, kita dalam
baik dalam kehidupan kita. Disitulah akan terletak kekuatan. Yang kedua, mengapa kita harus tenang? Kalau kita tenang itu kita boleh mempermuliakan nama Tuhan dengan cara yaitu kita melakukan hal-hal yang baik. Tadi dikatakan kalau kita tenang tidak akan ketakutan karena Tuhannya letak kita ada kekuatan, ada perlindungan, pertolongan yang sungguh luar biasa. Hingga pada pagi hari ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Engkau berikan kepada kami sehingga apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kita, ada ketenangan Tuhan, ada keteguhan iman kita. Tuhan, kita tetap percaya akan kuasa-Mu karena Engkau sanggup melakukan perkara yang besar Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang memberikan perlindungan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, itulah